Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ibu Ernawati, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah tiada henti-hentinya sama-sama kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama di Majelis Taklim Al-Mukarramah ini mengikuti pengajian rutin kita setiap Sabtu sore. Salawat serta salam senantiasa kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di awal tadi kita membaca surah Yasin untuk orang tua kita, Bapak yang arif ya. Semoga orang tua kita penyakitnya segera diangkat oleh Allah dan diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti semula lagi ya. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi mungkin kultum saya pada sore hari ini yaitu tentang 10 hari paling dicintai Allah ya, 10 hari paling dicintai Allah. Hari ini kita sudah memasuki 2 Dzulhijjah ya, karena berdasarkan penetapan sidang isbat ditetapkan 1 Juli ya, dikenakan 1 Dzulhijjah ya. Berarti lebaran kita nanti tanggal 10 ya, tanggal 10 itu berdasarkan keputusan isbat kita, pemerintah kita. Jadi hari ini kita sudah memasuki hari kedua bulan Dzulhijjah. Semoga ibu-ibu yang menjalankannya, saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa Dzulhijjah bagi ibu-ibu yang melaksanakannya. Dan semoga ibu-ibu tetap istiqomah sampai pada 9 Dzulhijjah nanti ya. Kalau kita tidak bisa di awal 1 sampai pokoknya yang puncaknya itu di tanggal 9 Dzulhijjah ya. Semoga kita tetap istiqomah, kita semua diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah ini ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi alhamdulillah kita harus selalu mengucapkan itu ya, rasa syukur kita kepada Allah karena kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sampai saat ini untuk kita melaksanakan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah, karena kita tidak tahu apakah tahun depan ini kita masih rizki ini Dzulhijjah. Jadi karena kita masih diberi kesempatan pada saat ini, maka kita jangan lewatkan begitu saja, jangan kita sia-siakan waktu ini ya ibu. Mari kita mengambil pahala-pahala yang ada pada bulan Dzulhijjah ini ya, karena tahun depan kita tidak ada yang jamin kita masih rizki ya. Jadi waktu kita ini di bulan 10 hari menjelang Idul Adha ini, mari kita mendulang amal-amal ya di sini. Nah, kemudian ada memang amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi memang bulan Dzulhijjah ini merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah selain bulan Dzulqa'dah, Muharram, Rajab dan Dzulhijjah itu sendiri. Kan ya ada 4 bulan itu yang memang kalau istilahnya bulan yang suci, tapi bahasanya bulan haram, diharapkan untuk melakukan hal-hal keburukan, itu maksudnya ya, termasuk di bulan Dzulhijjah kita tidak boleh melakukan hal-hal yang
tidak bagus ya. Nah, banyak amalan yang dianjurkan pada bulan ini, tapi yang amalan yang paling pertama itu pada bulan ini adalah berhaji ya, ibadah haji bagi yang mampu ya. Bagi yang mampu maka melakukan ibadah haji. Kemudian salat Idul Adha dan ibadah kurban bagi yang mampu ya. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat agung. Jadi kita memang di bulan Zulhijjah ini kesempatan emas untuk kita meraih keuntungan, meraih keutamaan pahala yang sangat besar ya, mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya bahwa hari-hari awal 10 bulan Zulhijjah itu hari yang sangat diutama untuk beramal soleh. Nah, sabda Rasulullah saya bacakan yang artinya, tidak ada hari-hari yang pada waktu itu amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi dari 10 awal bulan Zulhijjah. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi ya. Jadi kalau bulan Zulhijjah itu kan 10 hari di awal. Kalau bulan Ramadan itu kan 10 malam terakhir ya. 10 malam terakhir itu kita disuruh untuk lebih memperbanyak amal. Tapi 10 malam terakhir itu hanya 1 malam yang kena, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, sementara untuk bulan Zulhijjah dia 10 hari di awal bulan, dan itu semua mulai dari 1 sampai 10 di hari itu kita dianjurkan untuk melakukan amal-amal. Apa itu? Pasti bisa berbanyak sholat sunnah, pokoknya berbanyak zikir, selalu bertakbir, selalu bertahmid, tahlil, pokoknya salawat berbanyak yang bisa kita lakukannya, amal-amal yang bisa kita lakukan itu. Kemudian ada lagi yang sebelum saya tutup ini kan, kalau bulan kalau sholat Idul Fitri, sebelum kita berangkat ke lapangan untuk menunaikan sholat Idul Fitri itu kita diharuskan makan dulu ya, karena itu adalah hari kemenangan kita ya, hari yang fitri, hari kemenangan. Jadi kita pergi di lapangan itu dengan rasa gembira, pokoknya kita makan dulu. Nah, untuk lebaran Idul Adha kita jangan dulu makan ya, jadi jangan dulu kita makan baru pergi sholat. Nanti selesai sholat Idul Adha kita pulang ke rumah baru kita makannya, seperti itu. Artinya begini Ibu, biar itu amalannya kecil, kalau kita kumpul akan memberatkan timbangan amal kita nanti di akhirat. Jangan pernah menyepelekan itu amalan-amalan kecil ya, amalan-amalan kecil. Kan kalau ditumpuk-tumpuk insya Allah akan memberatkan timbangan amal kita, kemudian menambah saldo-saldo akhirat kita, sehingga siapa tahu nanti yang kecil itu yang justru menolong kita nanti ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan ibu-ibu. Apabila kata saya benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kata-kata saya salah maka itu datangnya dari saya sendiri sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.